warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kita. Kita pada pagi hari ini insya Allah akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat yang 148. Jadi ringkasan apa yang kita sudah bahas dua ayat sebelumnya, yaitu ayat 146 dan 147, yang mana Tuhan kita Allah SWT berfirman, alladzina atainumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Jadi artinya sesungguhnya alladzina atainumul kitab, sesungguhnya kami Allah telah memberikan pada mereka di sini yaitu ahlul kitab Bani Israel, ya, ya'rifunahu, mereka mengetahui kembali pada siapa? Mengetahui, mengenalnya Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad daripada sifat-sifatnya, agama yang dibawa, terus kemudian perubahan kiblat. Bimba itu apalagi apabila dia diutusnya beliau itu tahu semuanya. Ya. Nah, sampai kemudian ketika ayat ini turun, ya, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an mendatangi salah seorang rahib orang Yahudi yang bernama siapa? Abdullah bin Salam. Seraya beliau mengatakan seperti ini, ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu waladaka? Hai sang rahib Abdul Salam, ikam mengenal Muhammad seperti mengenal anak ikam. Karena di dalam Al-Quran ayat ini Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya mereka ahli kitab, mereka mengenal Nabi kita Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya, akan tetapi wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran itu. Wa hum ya'lamun, padahal mereka tahu. Jadi dibuktikan Sayyidina Umar. Nah, dibuktikan lawan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dijawab oleh kemudian Abdul Salam, ya. Beliau mengatakan, apa Bu, Pak? Qala wa akthar, kami mengenal Muhammad bahkan lebih daripada anak kami sendiri. Gimana maksudnya lebihnya? Nazalal aminu minas sama'i, telah turun malaikat Jibril al-amin. Julukannya malaikat Jibril kan al-amin, ya. Minas sama'i, dari langit, alal amin, pada seorang nabi yang amin, yang amanat. Fil ardi bina'tihi, dengan sifat-sifatnya, kenabiannya, diutus jadi rasulnya, perubahan kemudian kiblatnya, agamanya, syariatnya, kami tahu semuanya. Walastu asyakku fihi annahu nabiyun, tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya beliau seorang nabi, seorang rasul. Wa amma waladi, sedangkan anakku, nah, yang mana tadi Allah Ta'ala mengatakan mereka lebih mengetahui anak mereka, mengetahui anak seperti mengetahui anak mereka sendiri. Wa ammal waladi fala adri ma kana min ummihi, aku enggak tahu ibunya ini. Bisa-bisa dia berkhianat sama aku, artinya selingkuh, punya anak selain daripada aku. Yo Allah. Jadi jelas, tahu sekali. Makanya Allah Ta'ala memberikan warning di ayat ini, apa? Wa inna fariqan minhum la ya'tumunal haqqa, sesungguhnya sebagian mereka para rahib ini menyembunyikan kebenaran ini tentang baginda Nabi Muhammad SAW dengan apa yang dibawa, ya. Wa hum ya'lamun, mereka tahu. Artinya apa? Dosa orang yang tahu itu lebih besar daripada orang yang tidak tahu. Hati-hati. Nah, ini Bapak, seperti katakan Allah Ta'ala mengatakan, nah, wahum ya'lamun, hati-hati mereka yang tahu ini. Nah, karena ada konsekuensinya. Makanya kemudian selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan di ayat yang 147, ringkasan minggu yang lalu, al-haqqu min rabbika. Nah, Allah Ta'ala mengatakan pada anak istrinya Muhammad, yang tujuannya kalimat ini ditujukan untuk umatnya. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Artinya jangan terprovokasi, jangan terpengaruhi dengan kemudian
was-was yang ditimbulkan dibuat mereka. Kenapa Muhammad itu kok balik berganti kiblatnya? Artinya dulu arahnya di Baitul Maqdis, sekarang kemudian ke Ka'bah. Apa maksudnya? Nah, jangan, karena itu semua perintah Allah SWT. Nah, yang mana sudah kita jelaskan bahwasannya dahulu kenapa Allah SWT tidak langsung memerintahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengarah pada Ka'bah. Karena saat itu orang-orang musyrikin Quraisy masih kental, kuat menganggap Ka'bah itu adalah ampun mereka, nenek moyang mereka. Makanya berhala-berhala diandak di situ semuanya tidak ada kaitan dengan Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Jadi artinya apa? Momennya belum pas. Jadi disangkut-sangkutkan. Nah, akan tetapi akhirnya kemudian bahwa semangat kiblat itu ada dua-duanya ampun Allah SWT. Makanya Nabi Muhammad dimi'rajkan, Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram menuju Aqsa. Dan akhirnya juga apa lagi? Allah Ta'ala pindahkan dari Aqsa, dari Baitul Maqdis menuju arah kiblatnya di Ka'bah. Karena apa, Bu? Pak, mereka saat itu orang Yahudi mengatakan seperti ini. Muhammad ini mengingkari agama kita, tapi sholatnya arahnya Baitul Maqdis. Nah, Bu, Pak, ini provokasi dari mereka. Sementara orang musyrikin Quraisy mengatakan Muhammad jarnya kemudian mengikuti agamanya Ibrahim. Kayaknya kan Ibrahim, ya kan? Tapi kemudian apa lagi? Arah kiblatnya menuju Baitul Maqdis. Nah, ini, Bu. Ambiguous ini. Tahu ambiguous? Nah, keraguan-raguan ini dibuat dari dua kubu. Nah, setelah itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW sudah hilang daripada kemudian orang-orang bangsa Arab, dijelaskan dengan di Isra Mi'rajkannya. Nah, itu perintah Allah Ta'ala menguji daripada iman mereka. Iman mereka. Gimana ngikuti apa enggak? Baitul Maqdis ampun Allah. Baitullahil Haram ampun Allah. Kanan kiri, barat timur ampun Allah Ta'ala. Jelas kira-kira? Nah, itu, Pak. Makanya Allah Ta'ala mengatakan lagi, Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Nah, fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali engkau ragu daripada orang-orang mumtarin yang ragu, yang sak. Nah, ini kalimat hitopnya memang diarahkan pada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad mustahil ragu. Ditujukan ke lain dan bukan buat umatnya. Bisa dipahami kira-kira? Nah, ini ringkasan ya yang lalu, Ibu Bapak sekalian rahmatullah Ta'ala. Nah, baik Ibu sekalian rahmatullah Ta'ala, selanjutnya Allah Ta'ala menjelaskan di ayat yang ini. Ya, ayat 148 ada kaitannya dengan kemudian 147 dan 146. Nah, dijelaskan seperti ini Allah Ta'ala. Nah, baik kita baca. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Nah, apa? Ya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Tafsirnya itu likulli ummatin minal umami kiblah. Sesungguhnya Muhammad dan kita semuanya umat pengikut Nabi Muhammad, setiap umat itu daripada umat-umat yang ada punya arah kiblah, huwa muwalliha. Ya, wajhahu, yaitu mereka mengarahkan mukanya di arah kiblatnya. Artinya kalau seandainya mereka masih ngeyel, apa ngeyel? Berkerasan. Ada mau diberitahu supaya Nabi Muhammad tidak sedih, biar aja mereka. Tidak mau dipadai. Mereka sudah punya pandangan arah kiblatnya masing-masing ketika. Sudah, silakan. Jangan terpengaruh, biar mereka kemudian kada mau diberitahu, kada mau diberi nasihat, biar silakan. Ya. Langsung kemudian diperintahkan Allah Ta'ala, bahasa kita, Bu, fokus aja ikam dengan Allah Ta'ala, dengan kebenaran yang daripada Allah Ta'ala. Fastabiqul khairat, maka hendaklah kalian semuanya, hei orang-orang beriman, pengikut Nabi Muhammad SAW, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Nah, Bu. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan.
Nah, artinya begini Bu, Pak. Hidup ini kan banyak pilihan. Jujur apa enggak? Jujur apa enggak? Jujur apa enggak? Ada benar, ada salah. Ada baik, ada buruk. Ada halal, ada haram. Ada yang mau mengerti, ada yang mau pilihan. Terserah. Yang penting kebenaran tadi ampun Allah. Alhamdulillah. Kemudian tadi sudah dijelaskan Allah Ta'ala melalui baginda Muhammad SAW. Silakan, ya mau apa? Silakan. Nah, berlomba-lomba artinya apa? Selama masih hidup. Selama masih hidup. Nah, artinya apa? Selama kita masih hidup ini punya kuasa menentukan pilihan kita, Haji Majdi. Nah, manfaatkan. Dan jangan terpengaruh dengan propaganda mereka-mereka yang mau membuat ragu keimanan dan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jangan terpengaruh. Nah, berlomba-lomba kan. Mencari kata mau dipadai, terserah. Nah, berlomba-lomba aja, fokus aja ikam dengan keimanan ikam dan amal soleh yang dianjurkan Allah Ta'ala dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Bu, Pak? Supaya apa? Menambah bekal gesan kemaslahatan, kebahagiaan kena di negeri akhirat. Paham Bu, Pak? Nah, nih makanya di sini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in. Tidak ada penyesalan buat penghuni surga atas sesuatu apapun juga. Namanya sudah masuk surga Bu ya, kan berarti berhasil. Nah, tapi namanya berlomba-lomba dalam kebaikan ini ada manusia yang ada optimal memanfaatkan waktu dan kesempatan kita hidup di dunia. Illa ala syai'in marrat alaihim lam yadkurillah fiha. Ternyata penghuni surga jar Nabi Muhammad SAW masih ada penyesalan, ada merasa ngerugi, ada merasa kemudian sedih. Kenapa baginda? Ternyata masih ada sesaat dalam hidupnya. Sejatinya sesaat ini dia bisa sempurnakan diantara dengan dzikir, kada dimanfaatkan, maka nanti di yaumul qiyamah Allah Ta'ala mewujudkan, membalas semua amalan yang dilakukan hambanya sebagaimana janji beliaunya, faman ya'mal misqala dzarratin, siapa saja melakukan amal kebajikan meskipun halus, kecil, sepele seperti biji sawi beratnya, dia akan lihat dan dia akan rasakan balasan Allah Ta'ala. Begitu pula faman ya'mal misqala dzarratin syarran yara, siapa saja yang melakukan keburukan kan meskipun halus, kecil, remeh, meskipun beratnya seperti biji, dia akan lihat dan rasakan balasannya. Nah, ini Bu yang jadi penyesalan yang luar biasa kena buat penghuni surga. Masuk surga tapi menyesal. Contohnya seperti ini Bu, Pak Habib beri contoh ya. Ini ada si A lawan si B. Anggap aja Haji Bambang lawan Haji Majdi. Semasjid ini. Allah, semasjid. Sama-sama kenal. Akhirnya kada tahu salah orang ini mana yang bujur-bujur manfaatkan waktunya. Kada tahunya Haji Bambang terkajut. Loh, Haji Majdi, kok tinggi benar ini? Misalnya anggap aja Haji Majdi bawahannya Haji Bambang. Loh, pian surganya kok luar biasa dapat ini. Pian kan anak buah ulun. Kenapa kayak ini? Langsung protes. Malaikat ditakoni kenapa dia bawaan ulun. Misalnya anggap aja Haji Majdi ini office boy di Masjid Nur Iman. Sidin manajernya gitu. Nah, kayak apa ini? Langsung dijawab lawan malaikat, Haji Bambang. Hei Bambang, misalnya kalau mungkin Haji Bambang ya, malaikatnya. Bambang, ini akhirat. Kada ada lagi strata manusia berdasarkan kemudian status sosial di dunianya. Ini manusia dibalas berdasarkan amalannya. Nyesal. Ambo seperti itu. Makanya jar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ad-dunya darul amal la jazaa fiha. Jarnya Sayyidina Ali menantu baginda Nabi, dunia itu negeri tempat beramal tapi belum dibalas. Kena akhirat ada negeri tempat balasan tapi tidak ada amalannya. Manfaatkan mumpung masih di negeri yang ada amalannya belum ada balasannya, untuk negeri yang ada balasannya kada ada beramal lagi. Bisa dipahami?
Nah ini Bu. Jelas sudah. Jelas sudah. Jelas sudah. Nah, alhamdulillah. Oh, ya, gimana kita? Nah, ini juga ada ayat Al-Qur'an. Coba pengen buka ya, tentang orang-orang yang lalai dengan waktunya, kesempatannya. Tapi kemudian setelah itu menyesal, minta dipulihkan di dunia. Benar Bu ya. Ya. Coba pengen buka surat ya, surat Al-Munafikun ya, ayat 10. Al-Munafikun ayat 10. Sudah dapat? Sudah dapat? Al-Munafikun ayat 10. Ya, ini penyesalan dia. Padahal Allah Ta'ala sudah perintahkan, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Hendaklah kalian menginfakkan rezeki yang kami berikan pada kalian, kami artinya Allah Ta'ala, sebelum datang pada salah seorang di antara kalian ngarannya mati. Nah, tapi orang-orang ini ada larut dengan kemudian dunianya, jadi hamba hawa nafsunya, happy-happy dia, bukan untuk infak, buang-buang. Nah, akhirnya gimana Bu, Pak? Nah, setelah itu ya datanglah kematian. Ya. Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunda stumat aja ulun. Seorang hamba atau seorang manusia yang berisi nyawa, idza jaa ajaluha, jika sudah datang waktunya. Wallahu khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menghabarkan, memberitahukan apa-apa yang kalian buat. Jelas kira-kira. Nah ini Bu, wah, ngeri kan. Nah ini subhanallah ya, jadi seperti itu. Nah pahamlah, jadi mumpung masih belum, ya sudah Muhammad biar aja pengikut Muhammad ya, mereka dengan kiblatnya masing-masing sudah. Kalau mau dipandai biar, yang penting kalian jangan ragu pengikut Muhammad. Sudah berlomba-lomba aja dalam kebaikan, yang diherangi mereka semuanya ahlul kitab. Nah, fokus aja dengan keyakinanmu, dengan keimananmu dan amal solehmu ya. Nah, wastabiqul khairat ada. Diingatkan lagi Allah Ta'ala, aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a, sesungguhnya di mana saja kalian berada ya, Allah Ta'ala akan kumpulkan kalian semuanya. Artinya tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput, semuanya nanti pertanggungjawabkan dengan amalnya. Kumpulkan semuanya. Jadi paling di gunung kah? Di mana lagi sembunyi? Gua kah? Kumpulkan. La ilaha illallah Bu, Pak. Nah, kumpulkan semuanya, Allah datangkan semuanya. Nah, Bu, Pak, sampai di sini disebutkan di tafsirnya. Ya. Nah, aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Ya, artinya fi ayyi maudu'in takununa min a'makil ardi, di mana saja kalian berada, meskipun ya di tempat bumi yang paling dalam, atau berada ya di lereng-lereng gunung, ya jama'ukumullahu lil hisab, Allah Ta'ala akan mengumpulkan kalian semuanya dengan yang hisab.
Wal jaza, akan diberi balasan ya daripada perbuatan kalian. Wa yafsilu bainal muhiqqi wal mubtili, Allah Ta'ala akan mengadili siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang hak, siapa yang batil. Oh, ngeri. Jadi Allah Ta'ala macam semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas segala sesuatu mampu. Apa qadir di sini? Wa qadirun ala jam'ikum. Allah Ta'ala mampu mengumpulkan kalian semuanya minal ardi, dari semua yang ada di bumi ini. Wa in tafarraqat asamukum wa abdanikum. Wa in tafarraqat asamukum wa abdanukum. Meskipun tubuh kalian, kan orang ada nganggap, Bu, Pak, kalau sudah mati kan hancur, habis. Nah, Allah Ta'ala mampu mengumpulkan itu semuanya. Jelas? Jelas? Kan ada udah mati, hancur kan, jadi tulang belulangnya kan ada yang kemudian masuk di laut, ada kebakar. Tidak ada alasan, mampu digitukan sama Allah Ta'ala. Lihat Haji Miswar, logika kita ditantang Allah, bisa, tidak ada. Pahamlah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, subhanallah. Jadi tidak ada alasan itu semuanya, Bu, Pak. Nah, yuk kita gimana ya? Lomba-lomba lah, nah, Bu, Pak. Nah, jadi di sini Allah Ta'ala mau menasihati kita, innallaha yansuhuna an nu'mina. Jadi pesannya Allah Ta'ala di sini nasihati kita agar supaya kita mengimani beliaunya dan apa-apa yang beliau kemudian katakan di dalam firman-Nya, dan mengimani apa yang dibawa baginda Muhammad SAW. Dan selanjutnya gimana setelah beriman? Wa an nusari'a fil khairat, agar supaya selanjutnya kita bercepat-cepat, berlomba-lomba, bersegera dalam kebaikan. Tujuannya apa? Dinanjua, agar kita semuanya selamat min adabihi, daripada adab beliaunya, dia Allah Ta'ala maksudnya. Wa yaqulu lana lan yanfalita wahidun minkum, ya, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa luput seorang pun daripada kalian. Nah, wala durrah min durrat jasadih, bahkan daripada bagian tubuhnya, ya, seluruh tubuhnya ini semuanya, Pak, minal wuquf, daripada nanti hisab di hadapan Allah Ta'ala. Nah, Bu, Pak, artinya apa? Tubuh ini nanti semua jadi babang, ya, akan kemudian dihendak Allah Ta'ala, akan dihisab, bahkan semuanya nanti akan mengaku apa yang pernah dibuatnya ketika di dunia. Akan jadi saksi, matanya, nah kan hancur, kan masuk tulang, masuk lubang, kan hancur ya. Nanti kumpulkan semuanya, bahkan mereka semuanya ini akan mengaku, mengatakan apa-apa yang pernah dibuat oleh tubuh kita yang dulu kita paksakan karena hawa nafsu. Tapi di hari kiamat tidak ada, ya, hari pembalasan, tahu lah, tidak ada kemudian yang bisa mengelak. Makanya disebutkan baginda Nabi Muhammad SAW ketika kemudian di akhirat, buntung ini kan bungkam, kada mau ngaku. Kada taunya Jumat di tangan ini mengatakan, ya Rob, ini dulu tangan sering mengambil hak orang, menjuntan, maling. Ya Rob, ini tangan dulu sering raba-raba bini orang. Sering. Nah, ya Rob, ini mata curi-curi saya, rancak curi-curi pandang. Nah, ya Rob, ini batis sering jalan-jalan di warung remang-remang. Aku semuanya. Nah, coba kamu kada percaya lawan Habib, ya, buka lagi, mau tubinin kang ngaku, ya. Nah, biar pian tambah jelas, ya. Habib kada ada abal-abal, kada ngarang. Siap. Antapun.
Sorry. Nah, buka Bu. Ini ada apa ini? Ini ada HP benar sih ganggu lah. Nah, Bu. Ya. Coba buka surat Fussilat ayat 21. Fussilat ayat 21. Ayat 21 sudah apa? Nah, sudah. Nah, coba jelaskan sampai kulit-kulit berbicara, Bu. Pak, lihat kulit loh, kulit. Kulit. Nah. Wa qalu li juludihim, maka mereka orang yang kafir, orang yang ahli maksiat, ya, orang yang munafik, ahli kitab. Wa qalu, ya, mereka kemudian berkata li juludihim, pada kulit mereka. Maaf, ada sebagian ahli tafsir mengatakan kulit mereka, maaf ya, yaitu kelamin mereka. Ini suka jajan maksudnya. Paham ya? Suka jajan. Nah, wa qalu li juludihim, mereka mengatakan pada kulit mereka, artinya apa? Maaf, ya kelamin mereka. Lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi pada kami? Padahal kami sudah bungkam, sudah merahasiakan. Oh, mengatakan gitu cuma. Nah, dengan apa yang kami buat ketika dunia? Qalatil julud, berkata itu kulit, maksudnya kelamin tadi. Jawaban di ashabiha, mengatakan pada orang-orang yang lakukan di dosa maksiat. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Ini hari pembalasan. Allah Ta'ala bisa membuat kita bicara apa saja yang Allah Ta'ala mau. Wih, Bu, Pak. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Beliau Allah Ta'ala menciptakan kalian pertama kali. Ya, wa ilaihi turja'un, dan pada beliau kalian dikembalikan. Kada sadar kah? Ini hari pembalasan. Kada ada kemampuan lagi. Dulu kau paksakan kami. Tapi wajah ini haknya Allah Ta'ala untuk membalas. Ngeri apa kada? Loh, lihat ini. Loh, Pak. Paham lah kira-kira. Loh, ngeri. Nah, makanya diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Ta'ala mampu mengumpulkan manusia semuanya. Meskipun sudah cerai-berai, bahkan nanti seluruh tubuhnya akan bersaksi daripada semua perbuatan yang pernah dilakukan oleh manusianya. Bu, Pak, gimana? Subhanallah. Lihat bagusnya Allah Ta'ala apik mengantarkan kita. Nah, dituntun kita. Nah, supaya meyakini orang-orang ahli kitab mau provokasi kita supaya ragu dengan kenabian Nabi Muhammad, perubahan kiblat. Nah, diingatkan sama Ta'ala. Mereka itu tahu tentang kau, bahkan lebih mengetahui tentang anak. Karena jangan ragu, ikuti aja kebenaran dari Allah Ta'ala. Nah, dan kemudian kalau mau bandel, ya sudah, masing-masing aja. Fokus kamu dengan amal soleh, ya, karena kemudian kalian semuanya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala mampu membalas semuanya manusia. Nah, bahkan kemudian seluruh tubuhnya yang dianggap hancur akan berkata-kata juga. Akan jadi saksi di yaumul kiamat. Bisa dipahami, Bu, Pak? Alhamdulillah. Sebuting ayat-ayat ya, tapi jelas, Bu ya. Nah, jadi ada episodenya Quran ini, Bu, Pak. Semua kalau kita ngaji, ya ternyata saling menguatkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu diberi taufik hidayah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Bu, Pak, ikuti apa-apa firman Ta'ala itu nutrisi buat hati kita, iman kita,
sehingga kita akan terjaga daripada fitnah ya cobaannya dunia, baik dunia dan apa yang ada di dalamnya, daripada orang-orang tidak beriman, orang-orang ahli maksiat, begitu pula perhiasan duniawinya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.